Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Religi. Ada yang jawab. Ulangi lagi. Lah kan kita ngariung ya. Iya benar. Iya. Biasa sendiri soalnya. Betul kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Religi, Ruang Ngariung Si Cepot. Luar biasa hari ini saya tidak sendiri. Ditemani oleh para bidadari dari inklusif ini, aktivis inklusif. Terutama bintang tamu kita, narasumber kita adalah seorang tokoh yang sudah warawiri kesana kemari mengurusi inklusi, ya, inklusif. Kita kenalin aja langsung, beliau adalah Ibu Haja Maskana MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Hari Sehat, ini Bu kita, Haji? alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi ya di Jumat yang Betul, barokah ini. barokah, insya Allah. Ini kalau perlu dikasih tahu nih sobat, bahwa menghadirkan beliau itu sangat susah ya, karena padatnya Bisa. jadwal. Tidak hanya di Bogor tapi sudah ke Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan di seantero Nusantara, Bu ya. Nah, Ibu bersama siapa di sini hadirnya? Baik Pak Cepot ya, saya perkenalkan Cepot ya. Pak Cepot ya, karena kita adanya di ruang Si Cepot, Iya, jadi ruang ngariung ya Pak Hasan, saya panggil Si Cepot ya Cepot, untuk ya. hari ini. Baik Pak, saya akan perkenalkan ini teman-teman seperjuangan saya ya dalam memperjuangkan anak-anak Indonesia yang dikategorikan unik. Pertama ada Bu Afni Zahara. Mana Beliau Pak Acung? Oh, ya, iya. beliau aktivis juga di pendidikan inklusif. Beliau juga guru dan sebentar lagi akan menjadi pengawas sih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Amin. nah yang kedua Bu Haja Eli. Beliau seorang guru di MAN 4 Bogor ya. MAN 4 Bogor ya. Jauh juga Pak. Ya, makanya jauh-jauh kami hadir, mudah-mudahan memberikan satu pencerahan di Jumat yang barokah ini tentang pendidikan inklusif. Beliau juga pengurus di Pokja Pendidikan Inklusif. Nah, yang ketiga kita perkenalkan ini Bu Nurul. Beliau kepala MI di Kecamatan Bojonggede ya. Nah, beliau juga sudah banyak memiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Insya Allah hari ini kita bisa saling sharing tentang pendidikan inklusif. Saya kira itu perkenalan dari kami, Pak. Terima kasih Bu Haji, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini itu bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, Amin. terutama awam ya. Jangankan awam, bahkan termasuk kita, saya sendiri masih bingung inklusif itu seperti apa. Nah, maka Baik. akan kita mulai dengan apa itu inklusif gitu kan. Pendidikan inklusif itu apa? Dan apa kaitannya dengan madrasah? Yang kita tahu kan inklusif biasanya di SLB ya atau di tempat lain. Nah, ini madrasah ada inklusif. Ini sesuatu yang khas ya, yang luar biasa. Maka silakan Bu Haji, mungkin diperkenalkan atau dijelaskan. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa, salam kepada kepala kantor ya, yang hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan pencerahan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor, khususnya di pendidikan ya, madrasah, terkait pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sebenarnya, bicara pendidikan inklusif, kita bicara tentang pendidikan adalah hak semua anak tanpa terkecuali. Itu harus kita sadari bahwa anak, baik dia anak pada umumnya maupun anak yang digolongkan tadi peserta didik berkebutuhan khusus, itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua, keberadaan anak-anak tersebut sangat beragam ya, sangat beragam, sehingga dibutuhkan sebuah sistem layanan yang mengakomodir keberagaman anak-anak tersebut. Di samping itu juga kita butuh kebijakan dan dukungan dari berbagai pihak. Nah, secara spesifik makna dari pendidikan inklusif ini adalah
sistem pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan yang mencoba untuk memberikan kesempatan kepada semua anak dengan layanan yang bermutu, dan tentunya semua peserta didik baik pada umumnya maupun anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus itu ada yang dalam kategori anak yang dianggap kurang dalam intelektual, atau anak yang punya keterbatasan dalam fisik, dalam kemampuan yang lainnya. Itu di dalam pendidikan inklusif itu kita akomodir. Kita ajak belajar bersama dengan anak yang lainnya. Di samping itu juga ada anak-anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Itu Jenius juga mungkin ya. jenius. Nah, anak-anak jenius juga masuk dalam kategori peserta didik berkebutuhan khusus. Itu yang dimaksud dengan pendidikan inklusif. Jadi semua anak belajar dalam satu lingkungan yang sama, bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik oleh madrasah maupun oleh Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Itu makna dari pendidikan inklusif. Jadi tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, bicara pendidikan inklusif berarti bicara keberagaman, Bapak Ibu. Bicara keberagaman. Kenapa bicara keberagaman dan kesetaraan? Karena memang amanah dari agama kita, agama Islam, bahwa semua makhluk Allah itu memiliki hak yang sama, memiliki kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan. Yang dilihat di hadapan Allah itu hanya nilai ketakwaannya kepada Allah. Betul. Itu makanya antara pendidikan inklusif dengan ruhnya agama Islam itu nyambung, ya, nyambung, tidak bertolak belakang, tapi tidak kontradiksi. Baik, itu makna dari pendidikan inklusif. Jadi kita berharap bahwa madrasah tidak lagi menolak, anak-anak yang ingin belajar di madrasah dengan keterbatasannya, dengan keunikannya. Mari kita sama-sama kita rangkul mereka untuk belajar bersama di madrasah. Itu saya kira, Pak, makna dari pendidikan inklusif. Luar biasa. Dan di sini kita juga hadir nih, ada analis amatiran ini. Kayaknya dari tadi mau ngomong ini. Ngomong apa coba, ayo. Udah penasaran. Iya, udah penasaran. Maksudnya pendidikan inklusi itu ini misalnya ada satu sekolah, sebetulnya kita sekolah reguler. Iya, betul. Biasanya orang ikut, oh ini anak-anak normal. Kemudian selama ini anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya sekolahnya di SLB. Bisa ke sekolah reguler itu. Iya, betul Pak. Siap. Betul Pak, pendapat Bapak itu sangat betul sekali. Berarti anak-anak dengan berkebutuhan khusus atau peserta didik dengan berkebutuhan khusus ketika dia masuk madrasah itu silakan belajar di madrasah-madrasah yang ada di seluruh Kabupaten Bogor ini. Jadi tidak persepsinya bahwa oh mereka harusnya ke SLB, tidak begitu. Mereka juga bisa belajar di kami di madrasah. Dan memang jumlahnya hanya sedikit. Nah, itu dari ribuan anak tuh di kita paling ada berapa? Satu Leuliang ada ya? Ya. SLB Nah, SLB ada. yang ke PSN 3 itu kan PSN. Nah, artinya walaupun ada tapi kan terbatas. Iya, terbatas. Nah, jadi jumlahnya sangat nah itu, dan kesannya biaya ya. Betul, Pak. Biayanya yang mungkin berbeda. Nah, sekarang Jadi gini kira-kira, Pak, sebelum kita berlanjut ke yang lain, gini Pak, sebenarnya dengan munculnya pendidikan inklusif itu sebuah solusi Pak bagi orang tua, ya terutama kita lihat kulturnya Kabupaten Bogor yang memang jauh ya, ada di barat, timur, selatan dan seterusnya. Bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau anak yang unik, dengan dibukanya pendidikan inklusif di madrasah reguler, mereka dengan mudah bisa bersekolah. Itu kan kalau mereka harus ke SLB itu terkendala oleh jarak Pak. Jarak. Karena jumlah tadi ya. Iya, karena jumlahnya pun sangat terbatas. Itu yang pertama. Terkendala oleh jarak. Jaraknya jauh. Akhirnya anak tersebut, anak unik itu nggak bisa bersekolah. Ya. Dia nggak bisa bersekolah. Nah, yang kedua,
pendidikan inklusif ini solusi bagi orang tua yang memiliki ekonomi terbatas. Iya. Kalau dia harus menyekolahkan anaknya ke SLB itu sangat tinggi biayanya. Itu. Nah, dengan dibukanya pendidikan inklusif di madrasah itu memberikan peluang, memberikan keringanan untuk mereka bisa bersekolah. Itu sih intinya di situ. Iya. Terus kita kan dasar ya. Mungkin ada dasar landasan hukum nih. Baik. Khusus untuk madrasah. Nah, itu di mana tuh? Baik. Apa PMA atau apa? Baik Pak. Tentunya bicara pendidikan inklusif tidak lepas dari bicara tentang pilar pendidikan inklusif. Ada 3 di sana. Ya. Yang pertama bicara regulasi atau dasar hukum. Kenapa sih kita berani di Kementerian Ya, Agama, itu. Benar. di madrasah ini menyelenggarakan pendidikan inklusif? Dasar hukumnya itu sangat kuat, Pak. Yang pertama amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah itu. Nah yang kedua itu kita bicara Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan di sekolah atau madrasah reguler. Nah yang ketiga Pak, kita bicara mereka sudah masuk ke madrasah. Tentunya itu ada dasar hukumnya, yaitu PP nomor 13 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Artinya ketika mereka masuk ke madrasah harus menyediakan akomodasi yang layak, baik itu kurikulum, sarana prasarana maupun yang lainnya, termasuk di dalamnya SDM, guru yang bisa menangani mereka. Betul. Nah, yang berikutnya adalah PMA nomor 60 2015 tentang perubahan atas PMA 90 2013. Ini terkait penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Itu bahwa madrasah penyelenggara pendidikan inklusif di pasal-pasal terakhir sana itu boleh menerima anak-anak atau peserta didik berkebutuhan khusus dengan didukung oleh tenaga atau pendidik yang menguasai atau yang dapat bisa melayani anak-anak tersebut. Nah, yang terkini Bapak Ibu sekalian pemirsa, Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan keputusan Dirjen Pendis terkait dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ada, yaitu berapa itu? Mulai tahun 2022 Pak. luar Makanya masih hangat. Iya. Ini yang bikin siapa ini? Jangan-jangan ibu kita ini. Ya, kita bersama-sama sih Pak. Tim ya. Iya tim, karena memang Benar, beliau salah satunya. karena memang kita inginkan ketika madrasah sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, dia punya pedoman. Ya. Ya, jadi dia punya pegangan, dia punya acuan gitu, tidak dibuat mereka sendirian tapi ada pedomannya. Nah, itu Kep Dirjen Pendis nomor 758 tahun 2022 ini. Nah, kalau sudah begitu tentunya mereka yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif harus ada legalitas toh Pak, Bu. Harus ada legalitas. Maka dikeluarkanlah Kep Dirjen Pendis nomor 604 tahun 2022 juga, Pak. Nah, apa yang dibicarakan dalam Kep Dirjen Pendis itu tentang petunjuk teknis penetapan madrasah inklusi. Juknis ya. Juknis. Waduh, udah. Ya, mudah-mudahan kedepannya ini sedang berlangsung, sedang proses, akan keluar yang namanya Peraturan Menteri Agama tentang akomodasi yang layak. Nah, di sana nanti banyak hal yang dibicarakan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif. Itu saya kira Pak, undang-undang yang sangat mendukung sekali Dan itu- penyelenggaraan pendidikan inklusif di Itu salah madrasah. satu produk kebijakan dari Kementerian ya. Agama, betul. Nah, terus sekarang nih merujuk ke madrasahnya. Apa tantangannya di madrasah untuk pendidikan inklusif ini? Yang banyak ditemui lah selama ini. Baik, saya kira ini teman-teman kita ya, praktisi nih, Ya. praktisi langsung yang bisa menjawab boleh, ya. boleh.
yang nantinya akan ada apa ya, ada sinergisitas dengan regulasi dan seterusnya. Silakan ibu-ibu. Kita langsung ke Ibu MI ya. MI dulu. Bu Nurul. Menyelenggarakan, Bu Nurul. Ya, Bu Nurul. Ini penyelenggara pendidikan inklusif. Nih, nanti Bu Nurul, kemudian Bu Haja Eli. Haja Eli dan Bu Afni. Haja Afni. Silakan Bu Nurul. Diberi waktu 1 detik. Ya Allah, Terlalu banyak pendek. banget sih. Oh, terlalu banyak ya. Oh, terlalu banyak ya. Tadi diringkas kira-kira. Gimana awalnya sih Nah. pengalaman ketika muncul ada anak yang daftar misalnya? Iya. Nah, seperti apa? Pertama sih sebenarnya ketika yang daftar tuh perasaan kita gini. Kalau seandainya anak itu ada kita, itu yang pertama. Yang pertama Yeah. terhati itu kalau anak itu ada kita, siapapun yang akan sekolah di tempat kita terima saja. Karena apa? Satu, sebagai ladang pahala buat kita. Betul. Yang kedua, berpikirlah bahwa suatu saat Allah pasti mungkin pernah aku dititipkan anak seperti itu. Jadi kita merasa itu ada anak kita. Tapi memang kendalanya apa ya, tantangannya satu. Kita belum Fasilitas. punya, pertama itu belum punya guru yang memang Oh, kompeten gurunya, di bidang ya, itu. baik. SDM-nya. Bulan mana saya super berani Pak. Iya. Berani. Kita di sekolah Itu, di sekolah aku tuh lebih Jadi banyak berani dulu untuk anak itu belakangan. yang IQ-nya itu di bawah 100. Iya. Cenderungnya lebih banyak seperti itu sih, tidak secara fisik ya, tapi Iya. secara IQ saja, Kemampuan secara itu. kemampuan belajar lebih Iya. banyak itu. Akademis lah. Butuh kesabaran ekstra, butuh kasih sayang penuh, karena memang disitulah kasih sayang yang diperlukan. Karena mereka hanya bisa seperti anak-anak yang aktif sekali, hiperaktif itu hanya kasih sayang yang bisa menempatkan mereka lebih baik. Tantangan pertama itu guru tidak punya ada kompetensi di bidangnya. di bidang. Yang kedua, Baik. sekolah kita kan madrasah Pak, alhamdulillah anggarannya itu sedikit. Memang Iya. syukuri, benar. Walaupun sedikit ya itu harus disyukuri. Alhamdulillah. Ya, Iya. tapi bukan hambatan tadi sebenarnya, karena memang ya kita tidak Iya. yang kedua itu tantangannya, bukan tantangan, itu namanya keluhan saya. Tantangan sekaligus keluhan. Keluhan ya. Curhat dong, ya. Itu yang apa namanya, ruang. Biasanya kan memang ada harus ruang-ruang tertentu. Tapi kita satukan Pak. Di sekolah saya ini khususnya bicara di sekolah saya satukan, tapi dengan lebih ke fokus ke mereka. Karena teman-teman mereka itu kan saling membantu, dan itu yang pertama tantangannya. Karena satu, tidak punya guru yang kompeten, yang kedua tidak ada ruang khusus, jadi kita satukan. Itu aja dulu, nanti terusnya Bu Eli. Iya. Iya, baik. Terima kasih banyak nih. Iya. Bu Nurul, Bu Eli silakan. Bu Eli. Silakan Bu Eli. Ya, bagi kita yang penyelenggara madrasah inklusif ini memang penuh tantangan ya, karena memang tadi kita ini tidak mempunyai guru pendamping khusus yang memang secara khusus untuk mendampingi anak-anak PDBK ini. Ya, ini pun sekaligus pengalaman kita di Manfaat. Kemarin kita mempunyai PDBK Panca Indra, dia tunanetra. Oh. Dia namanya Roja Mubarok, tidak bisa melihat. Memang alhamdulillah, tapi sebetulnya dengan keterbatasan tadi, kekurangan kita sarana prasarana dan sebagainya, guru pembimbing khusus. Tapi beliau datang ke Keman ini memang awalnya dari sekolah SLB, kemudian ingin melanjutkan di tingkat SMA, cuma di SLB-nya tidak ada tingkat SMK. Lantas mereka daftar Keman 4, alhamdulillah kita terima dengan lapang dada gitu ya, dengan ya memang walaupun pada awalnya ini gimana? Ya, iyalah pasti. Kita ya alhamdulillahnya Belum pernah. Belum. Sambil jalan belajar, tapi pengalaman Pak. Untuk braille dia sudah bisa gitu. Iya. Alat braille sudah ada. Yang paling kita bantu penyediaan kertas-kertas saja untuk anak itu. Kemudian kita juga guru sering berkomunikasi bagaimana nih caranya, sampai ketika guru matematika bagaimana caranya mengajarkan kubus dan sebagainya gitu kan. Kemudian guru-guru membawa alat peraganya, sampai ini sekarang coba diraba oleh kamu ini bentuknya apa gitu ya. Jadi disitulah disitulah guru-guru itu Kreatif ya, berinovasi ya. mencari bagaimana ini
untuk menyampaikan pembelajaran ini supaya sampai ke PDBK kita ini, yang alhamdulillah Roja ini juga sangat aktif. Dia ikut di Marawis, kemudian Kori juga ikut. Waduh. Karena Kemarin kita talent berarti. Iya, Kemarin waktu acara Iya. syariah beliau yang baca. Saya Iya, betul. Acara syariah kemarin itu di mana? alhamdulillah ya. Lingkungan sekitar juga mendukung Mendukung. anak itu untuk berada di madrasah kita. Supporting. Mulai Supporting. ketika saya tanya aja gimana ke sini, aku naik angkot, nanti diturunin sama tukang angkot, terus tukang ojek udah biasa tuh, Oh, udah mau bawa ke sekolah. Udah tahu berarti. Iya, nanti di sekolah udah ada teman-temannya yang bantu untuk ke kelas gitu ya. Kemudian kami juga sering juga memberikan pembelajaran itu karena kalau untuk disamakan terlalu sama dengan yang ini kan tidak mungkin. Sistemnya kita Diakomodasi ya. ya. Kita juga memberikan sistem asistensi. Jadi temannya ada yang membantu ketika pembelajaran itu. Seperti itu. Dan alhamdulillah tahun ini Roja itu keluar dan lulus. Kemudian sekarang melanjutkan kuliah di UNIR. Ya, kita kasih aplaus semuanya. Alhamdulillah. Untuk menerima ya anak-anak berkebutuhan khusus itu. Begitu. Itulah kami memang luar biasa ya menghadapi anak PDBK itu dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang memang belum ada dari dari kementerian dari Memang itu masih tapi kita masih semangat sekali untuk membantu anak-anak itu. Kita niatnya lillahi ta'ala, mudah-mudahan ini jadi ibadah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali itu dari saya silakan buat nih. Nah ini nih, silakan ini. Aduh, ya terima kasih Bu Eri, Pak Hasan, Pak Haji. Ya alhamdulillah kalau memang dikatakan tantangan itu memang semua pasti punya yang tantangan di mana itu masih ada ya. Tapi sekali lagi kembali ke diri kita ya, artinya ke kita pribadi. Pertama yang harus kita tekankan adalah ikhlas Pak dulu, ikhlas itu. Jadi tantangan apapun ketika kita ikhlas menjalani, kita ikhlas melaksanakan, insya Allah itu akan tertepis ya. Karena memang saya sendiri sebetulnya sudah melaksanakan mungkin sekarang baru ada muncul pendidikan inklusif. Tapi sebelum dari tahun saya tuh 2012 Pak, itu saya sudah punya siswa PDBK. Jadi siswa saya tuh, iya harusnya itu beliau sudah SMA lulus malah, tapi dia masih kelas 6 MI ya dulu ya. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan kita, dengan keikhlasan kita, terus dengan kita merangkul beliau anak-anak itu, alhamdulillah anak itu bisa lulus. Nah, untuk selanjutnya ketika memang kita MI dulu madrasah ya Bu, karena sekarang alhamdulillah sudah mulai dirintis pendidikan inklusif ya Pak. Dulu kan belum ada tuh, tahun 2012 itu karena memang masih baru-baru itu belum ada. Itu saya memang menyarankan ke orang tuanya untuk dimasukkan ke SLB. Tapi memang ketika di MI, anak itu alhamdulillah bisa bersosialisasi dengan teman-temannya Pak, dan teman-temannya juga alhamdulillahnya mereka merangkul. Nah, jadi memang sebenarnya ketika kita siap untuk menerima anak-anak seperti itu, kita tekankan dalam diri kita bahwa ikhlas dulu. Jadi kalau kita tidak ikhlas, jadi tantangan itu harus ada gitu. Tapi kalau kitanya tidak ikhlas, kalau kitanya ikhlas ya insya Allah tantangan seberat apapun itu akan hilang. Ya. Walaupun memang secara sarpras ya, kita madrasah juga belum punya. Guru kita juga belum curang. Sekarang ini baru mau akan kita merintis ya Bu ya. Iya, insya Allah. Ini terutama saya Pak, karena saya di KKG ya. Di KKG Pendidikan Inklusif memang ada di bawah pengarah beliau itu kan Bu Haji. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai setahun ini Pak, kita sudah mulai terus bergerak, dan alhamdulillah juga madrasah ada 46 madrasah dulu tahun 2019 sudah di-SK-kan menjadi madrasah pendidikan inklusif. Nah sekarang juga kita akan memberikan kembali ya SK revisi. Revisi itu ada hampir 50-an ya Bu. Berarti nambah terus. Insya Allah aku masuk ya. Jadi nanti kita pastilah. Semoga ketika kita punya SK dari kepala kantor Kementerian Agama dan Bogor, ya pemerintah insya Allah akan terus memberikan perhatian, mengupayakan bahwa kami gitu Pak di Kabupaten Bogor, terutama para madrasah, insya Allah sepenuhnya menerima PDBK tanpa terkecuali. Alhamdulillah. Tepuk tangan nih untuk kesiapan madrasah di Kabupaten Bogor. Baik, mungkin closing nih untuk Bu Haja. Closing dulu. Oh belum. Oh belum ya? Ini Ada yang
mau tanya. Ini Pengamatnya luar biasa. Monggo Pak. Ya, mungkin mewakili sebagian kecil masyarakat. Siap. Iya. Tadi Boleh, untuk boleh. cerita ini saya bilang saya sangat merinding. Saya bayangin betapa susahnya, betapa susahnya ketika kita berhadapan dengan anak-anak kecil. Belum lagi yang saya bayangkan begini, istri saya itu pengajar di sekolah khusus. Oh iya. Sehingga kalau curhat saya Iya, iya. bisa kebayang. Dan saya sendiri punya latar belakang soal pendidikan guru. Oh gitu ya. Saya bayangkan kayak tadi cerita sama saya merinding karena apa? Betapa susahnya. Iya. Orang-orang kaya di Jakarta aja, dia selalu curhat betapa butuh kesabaran. Iya. Itu orang kaya. Iya. Ini bagaimana orang-orang yang dari kalangan menengah ke bawah. Ya, betul. Sehingga saya bayangkan pendidikan inklusi memang sesuatu yang memang harus kita Dukung. kerjakan, kita perjuangkan, Iya. kita gerakan. Iya. Nah sekarang saya bertanya pada Hani, bosnya ini. Nah, iya. Saya bayangin ini, saya kemarin sempat baca itu tentang gini. Tadi udah nggak butuh, harusnya idealnya kan ada kesiapan harusnya guru Iya. khusus. Iya. Betul. Padahal ini guru ini juga punya persoalannya sendiri ini. Iya. Baik. Banyak persoalan ya. Belum lagi status guru itu seperti apa, itu juga punya persoalan sendiri. Kurikulumnya juga berbeda-beda. Kemarin sempat saya baca itu bahwa bahkan untuk mencapai satu guru ya di sekolah pendidikan inklusi itu butuh pelatihan, itu ada modul yang bisa Iya. setahun itu baru Iya, Bisa baca, bisa ke Iya. media. Betul. Nah, yang saya perhatikan apakah ini pemerintah juga menyediakan fasilitas atau menyediakan taruh aja apa ya anggaran atau Baik, ini menarik nih pertanyaan dari pemerhati ya, pemerhati kita. Termasuk ini pertanyaan terakhir. Oh iya, ini pertanyaan terakhir. Betul. Silakan, lanjut. Baik. Ini menarik ya, ngariung kita hari ini ya. Mudah-mudahan ini membuka cakrawala kita ya tentang pendidikan inklusif. Insyaallah. Nah, keluhan yang memang sering diucap oleh madrasah ketika menyelenggarakan pendidikan inklusif, yang pertama adalah SDM-nya, Pak. SDM-nya. Bagaimana dengan SDM saya? Saya tidak pede untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Nah, tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak diam, Pak. Tidak diam. Kami terus berjuang. Kenapa saya bilang kami? Kami tim kebetulan di Kementerian Agama Pusat itu sudah terbentuk yang namanya Forum Pendidik Madrasah Inklusi. Nah, forum inilah yang merupakan wadah untuk guru-guru menyampaikan keluhannya, menyampaikan aspirasinya, bahkan menyampaikan cita-cita kedepannya bagaimana tentang pendidikan inklusif. Nah, itu silakan Bapak Ibu yang ingin berkeluh kesah, bahkan ingin share tentang pendidikan inklusif bisa melalui Forum Pendidik Madrasah Inklusi yang sudah tersebar di 12 provinsi yang ada. Itu. Jadi ada FMI pusat, ada FMI wilayah. Silakan. Di Jawa Barat sudah ada. Termasuk di dalamnya Bu Afni pengurusnya. Itu yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, yang kedua, Kementerian Agama juga sudah memiliki kelompok kerja Pokja Pendidikan Islam Inklusif. Di sana diupayakan bahwa mulai dari tingkat RA, MI, MTS, MA sampai dengan perguruan tinggi, anak-anak yang memiliki keunikan bisa melanjutkan dari jenjang ke jenjang, Pak. Itu tidak berhenti sampai di MI misalnya, karena MTS tidak nerima, tidak begitu, tapi terus mereka bisa bersekolah. Buktinya yang diucap tadi Bu Haja Eli sudah sampai ke perguruan tinggi. Itu Pak. Itu makanya tidak tidur Kementerian Agama. Nah, yang ketiga, Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Bogor, kami bersyukur memiliki pimpinan yang sangat mensupport pendidikan inklusif ini. Dengan kemarin kita coba di bulan Juli, tanggal 7 ya, Juli 2022, kita membuka kegiatan namanya FGD, Pak. FGD ya. Iya, di situ hadir para kepala madrasah, para praktisi, juga para pengurus KKM dari tingkat RA sampai dengan Alia.
Nah, disitulah Bapak tercetus bahwa Kementerian Agama serius terhadap pendidikan inklusif dengan dikeluarkannya SK penetapan madrasah inklusi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dibentuknya PJ atau penanggung jawab wilayah, karena kita melihat Kabupaten Bogor luasnya luar biasa, Pak. Iya. Luas dan banyak madrasahnya. Nah, kami inginkan bahwa dengan adanya PJ di tiap wilayah, otomatis progresnya pendidikan inklusif itu bisa dilaporkan, bisa duduk bareng kita. Bagaimana ke depannya itu dilaporkan setiap berkala. Nah, di sana juga di FGD kita bentuk KKM Madrasah Inklusi yang terdiri dari para kepala penyelenggara pendidikan inklusi dan juga KKG. Nah, bicara KKG Pak, bicara modul Pak tadi. Modul kami sudah bergerak, bahkan modul sudah selesai di minggu yang lalu di Bogor. Kami kumpul bicara tentang modul. Ada modul dasar bicara tentang konsep pendidikan inklusif, ada modul pembelajaran di sana bicara tentang kurikulum, penilaian, bahkan bagaimana kita melayani anak di dalam bentuk yang lebih spesifik lagi. Nah, yang ketiga ada modul yang namanya modul untuk kepala madrasah dan pengawas. Di sini kita mengajak kepala dan pengawas untuk sama-sama nanti ikut pelatihan dalam istilahnya menggunakan modul yang ada itu. Itu Pak. Jadi Kementerian Agama tidak tidur. Alhamdulillah kita disupport oleh Bu Menteri Agama kita, Bu Eni Yakut, bahwa beliau sudah kami anugerahkan sebagai Bunda Inklusif di tahun yang lalu 2021 ketika Hari Disabilitas Internasional di Yogyakarta. Itu Pak pergerakan kami. Saya kira itu. Kita kira cukup sementara ya. Kita undang lagi nanti beliau ini beserta Ibu Bunda kita nih, Bunda Inklusif dari Kabupaten Bogor. anak buahnya Ibu Menteri berarti nih, luar biasa. Nah, alhamdulillah. Udah punya ini Pak terserahkan. Bukan, saya belum punya ini. Oh iya. Oh iya. Nanti kita. Nanti. Siap, nanti kita siapkan. Serius. Oh, Pak mau closing dulu Pak. Baik, ada beberapa kata terakhir. Baik, closing pertemuan hari ini kita bicara pendidikan inklusif, bicara pemerataan pendidikan Pak. Ya, kita ingin semua anak-anak Indonesia bisa mengikuti pendidikan atau belajar bersama. Yang kedua, dengan munculnya pendidikan inklusif itu tidak menurunkan mutu pendidikan yang ada di madrasah. Tidak akan menurunkan karena mereka dilahirkan, mereka diciptakan oleh Allah, tentunya punya banyak kelebihan ya. Yang kita lihat adalah kelebihannya. Nah, yang ketiga, optimalisasi sumber daya pendidikan yang ada. Jangan mengeluh karena belum dibantu oleh pemerintah mengeluh. Nah, itu. Ya, itu optimalisasi dulu. Ya, optimalisasi dulu apa yang ada. Nah, yang keempat, kemauan untuk berubah sih sebenarnya. Kemauan untuk berubah. Kapan lagi kalau bukan sekarang kita memulai? Itu saya kira para pemirsa. Baik para sobat religi Ruang Ariung Si Cepot, masih banyak sebenarnya yang ingin kita gali dari pendidikan inklusif, tapi yang pasti pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sudah luar biasa mendukung ya Bu Haji untuk pendidikan inklusif. Intinya pendidikan untuk semua itu mutlak ya dilaksanakan, dan mudah-mudahan melalui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan itu bisa ditindaklanjuti di tingkat bawah dan juga didukung oleh pemerintah daerah ya. Iya. Mungkin itu saja pesan dari kita semuanya. Selamat mengikuti kegiatan masing-masing ya. Ya, terima Kita kasih. akhiri dulu. Terima kasih untuk Bu Haja, Mas Kana dan tim ya. Juga pengamat kita. Iya, luar Terima biasa. kasih. Tapi udah mandi loh. Udah. Oh, sudah. Baik, kita sudahi dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.